Pesawat berukuran 3 meter ini diterbangkan seperti pesawat Garuda Indonesia aslinya. Hanya berbekal pengetahuan yang ia peroleh dari internet dan YouTube. Pesawat tersebut dirakit dengan menggunakan mesin motor Kawasaki Ninja 150cc. Yo guys, balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Daftar Populer yang berjudul Bukti Orang Indonesia Memang Kreatif. Pesawat yang berhasil mendunia ini ternyata karya anak bangsa. Wow, kira-kira seperti apa nih videonya? Tapi sebelum itu, gue bakal bacain sedikit deskripsinya guys. Baru-baru ini polemik soal pengecetan pesawat kepresidenan menuai sorotan berbagai pihak. Soalnya biaya yang mencapai 2,1 miliar dianggap terlalu foya-foya di tengah kondisi pandemi yang makin menggila ini. Asal tahu aja, Popgens pesawat kepresidenan Indonesia ini diproduksi oleh Boeing Company yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat. Padahal Indonesia punya putra-putra yang mampu merancang pesawat sendiri, mulai dari pesawat sederhana buatan tangan hingga pesawat canggih yang diminati banyak negara. Mengesampingkan kontroversi tentang pesawat kepresidenan, kita simak dulu pesawat-pesawat buatan putra-putri bangsa Indonesia. Oh ya guys, untuk video ini diupload pada tanggal 23 Agustus 2021 guys. Nah, kira-kira seperti apa videonya? Yuk kita tonton aja. Baru-baru ini polemik soal pengecatan pesawat kepresidenan menuai sorotan berbagai pihak. Soalnya biaya yang mencapai 2,1 miliar dianggap terlalu foya-foya di tengah kondisi pandemi yang makin menggila ini. Asal tahu aja ya Popgengs, pesawat kepresidenan Indonesia ini diproduksi oleh Boeing Company yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat. Padahal Indonesia punya putra-putri yang mampu merancang pesawat sendiri, mulai dari pesawat sederhana buatan tangan hingga pesawat canggih yang diminati banyak negara. Nah, mengesampingkan kontroversi tentang pesawat kepresidenan, kita simak dulu nih pesawat-pesawat buatan putra-putri bangsa Indonesia. Dimulai dari pemuda asal Madura ini yang patut diacungi jempol. Mirip banget gengs. dengan pesawat aslinya cuy. Soalnya dengan kreativitasnya, ia berhasil menerbangkan pesawat replika yang dibuatnya sendiri. Pesawat berukuran 3 meter ini diterbangkan seperti pesawat Garuda Indonesia aslinya. Lihat aja deh. Namanya adalah Agus Humaydi, pria berusia 25 tahun yang berhasil menerbangkan pesawat dengan dikemudikan menggunakan remote control. Kemampuan membuat replika pesawat Garuda didapatnya dengan cara belajar sendiri. Hebatnya, kalian tahu, pemuda ini bahkan gak lulus sekolah dasar. Walah, aku yang sarjana udah ciptain apa ya? Jadi malu sama pemuda ini. Menurut Agus, hal tersebut bisa ditekuninya dari rasa keinginan besar, sebab mulai sejak kecil udah memiliki keinginan merakit pesawat. Karena itu, Agus mulai mencoba membuatnya dari kertas. Namun beberapa kali upayanya gagal. Awalnya, ia hanya berhasil menerbangkan pesawat berukuran kecil. Setelah beberapa kali percobaan dan bertanya kepada rekan satu komunitas, akhirnya ia mampu membuat replika pesawat lebih besar dengan kemampuan luar biasa, yang bahkan bisa dikontrol hingga berkilo-kilometer dengan kamera khusus. Widih, keren banget ya. Ia menyampaikan dari hasil yang dibuatnya saat ini, sudah ada sekitar 20 pemesanan dengan harga bervariatif, mulai dari 7 juta hingga 10 juta rupiah. Nah, berkat kreativitasnya, Bupati Sampang Madura, Slamet Junaidi, memberinya hadiah berupa uang jutaan rupiah. Selain Agus, pada Januari 2020, pemuda asal Pinrang, Sulawesi Selatan yang berdekatan dengan tempat kelahiran Pak Habibie, Parepare, ada seorang pemuda bernama Herul yang juga berhasil membuat pesawat dan diterbangkan sendiri olehnya. Herul membuat pesawatnya mengudara selama sekitar 1 menit lebih, hanya berbekal pengetahuan yang ia peroleh dari internet dan YouTube. Hebatnya nih, pesawat tersebut dirakit dengan menggunakan mesin motor Kawasaki Ninja 150cc. Saat diterbangkan, pesawat ini berhasil melakukan 1 kali putaran sebelum akhirnya mendarat kembali di tepian pantai dalam pendaratan yang berjalan kurang mulus. Dan lagi-lagi nih, sama dengan Agus, Herul juga nggak tamat SD dan hanya berprofesi sebagai montir sepeda motor. Berkat keuletannya dengan modal sekitar 30 juta rupiah, Herul mengumpulkan barang-barang bekas untuk merakit pesawatnya. Dengan bantuan dari beberapa teman, Herul merakit pesawat tersebut selama 2 bulan. 3 kali pengujian, terbang lalu jatuh. Bahkan membuat Herul luka dan harus memperbaiki lagi pesawatnya.
Pada percobaan kelima, ia berhasil mengudara sampai ketinggian 10 hingga 12 meter di atas permukaan laut. Meskipun, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pendaratannya tidak berjalan mulus. Kini Herul dan tim pendamping pesawat Herul dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin telah merampungkan pengerjaan prototipe pesawat dan sudah sesuai standar dan regulasi yang ada. Membahas tentang pesawat, siapa sih yang gak kenal dengan almarhum B.J. Habibie, sosok yang juga menginspirasi Agus dan Herul dalam menciptakan pesawat. Beliau dikenal sebagai ilmuwan kelas dunia dan bapak teknologi Indonesia, terutama dunia penerbangan. Dedikasinya dalam bidang teknologi penerbangan dibuktikan dengan karya emas yang paling dibanggakan bangsa, pesawat N250 Gatot Kaca. Pada 10 Agustus 1995, N250 Gatot Kaca yang dibuat Habibie bersama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang kini berganti nama menjadi PT Dirgantara, pertama kali terbang selama 55 menit di langit Nusantara. Jangan bilang ini pesawat kaleng-kaleng ya. N250 memiliki spesifikasi yang keren, seperti 6 bilah yang mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis 555 km per jam yang merupakan kecepatan tertinggi di kelas turboprop 50 penumpang. Namun sayangnya, 3 tahun setelah terbang perdana, tepatnya di tahun 1998, proyek N250 dihentikan karena krisis moneter. Karena untuk sampai ke tahap produksi, dibutuhkan dana 650 juta dolar atau sekitar 9 triliun rupiah. Dan akhirnya pesawat karya anak bangsa ini dihanggarkan dan tidak pernah dinyalakan sejak tahun 1998. Sekarang pesawat N250 Gatot Kaca telah berada di Museum Pusat NIAU Dirgantara Mandala, Yogyakarta untuk menambah koleksi. Setelah N250 gagal produksi, muncul CN235 yang menjadi pesawat terlaris yang pernah diproduksi PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini khusus untuk kepentingan militer, seperti alat angkut pasukan dan pengawasan udara. Tapi, tidak sedikit juga negara yang menggunakan CN235 sebagai pesawat VIP. Dalam proses pembuatannya nih, karena PT Dirgantara menggandeng Airbus melalui anak perusahaan CASA atau KASA untuk memasarkan CN235. Indonesia dan KASA berbagi wilayah. Indonesia mendapat hak pemasaran di wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Sedangkan KASA mendapat hak pemasaran di Eropa dan Amerika Serikat. Bicara tentang tipe pesawat CN235 ya, untuk CN235 buatan PT Dirgantara aja, terdiri dari CN235-10 yang merupakan versi produksi awal, CN235-110, CN235-220, CN235 MPA, dan CN235.X itu belum tipe yang dibuat oleh KASA. Nah, hal yang membuat pesawat CN235 banyak diminati oleh negara tetangga sampai beda benua, ya karena harganya yang relatif kompetitif, yakni 354 miliar rupiah. Tapi udah bisa diandalkan sehingga negara pengguna ketagihan. Beberapa negara seperti Brunei yang memiliki 1 unit, 8 unit dimiliki Malaysia, 8 unit dimiliki Angkatan Udara Korea Selatan, dan 4 unit untuk Kepolisian Korea Selatan. Kemudian 4 unit untuk Pakistan, 7 unit Emirat Arab, 1 untuk Burkina Faso, dan 3 unit untuk Senegal. Dan untuk penutup ada pesawat N219. Setelah menyelesaikan serangkaian pengujian sertifikasi, pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia telah resmi mendapatkan Type Certificate dan rencananya nih akan masuk ke tahap komersialisasi mulai tahun 2021. Gagasan pembuatan N219 ini sebenarnya udah ada sejak tahun 2006, namun proses perancangan baru dilakukan di tahun 2007. Maklum, PT DI saat itu berada di ambang kolap karena kondisi riset dan inovasi nasional belum membaik sejak krisis 1998. Barulah pada tahun 2010, PT Dirgantara Indonesia mulai mengembangkan pesawat N219 yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Salah satu kunci penting pesawat N219 ada pada sistem aerodinamika dan avionik yang mirip pendahulunya, N250 dan CN235. Pada tahun 2017, pesawat N219 berhasil menjalani penerbangan perdana dari landasan pacu Bandara Udara Internasional Hussein Sastranegara di Bandung dan berhasil terbang selama 30 menit pada ketinggian hingga 8.000 kaki atau sekitar 2.400 meter. Meski baru memulai tahap pengetesan, nyatanya sudah ada pihak yang berminat loh.
Namun baru Pemprov Aceh yang lebih serius bernegosiasi. Baik, mari kita tunggu perkembangannya. Wow, itu dia guys video reaksi kali ini. Ternyata banyak banget ya orang-orang yang berbakat di Indonesia. Nah, gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian mengenai video barusan, kira-kira seperti apa nih? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini guys. Dan jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Daftar Populer. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.